untuk menikmati hadirat-Mu, bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum Kau berkati kami dengan firman-Mu, biarlah dengan puji-pujian kami tinggikan Kau, sebab Engkau Allah Adonai Elohim yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Secara khusus Bapa memberkati Ibu Kristus Gembala yang mewadai kami para lansia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Silakan duduk kembali. Hallelujah.
namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang panjang umur diberkati berbahagia, katakan amin. Lihat wajahnya kiri kanan, ngomong ojo dibanding-bandingke. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saing rapat kalah. Sama-sama yuk. Tak eloni nganti tekan patiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Ono sapa? Tenang nih, diguyu sama Pak Gus. Ayo, yuk goyang yuk. Yeay. Jelas bedo, amin. Suara sing paling kencang. Yuk. Jelas bedo, jelas bedo. Katakan Gusti Yesus, Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso nek kon gawe-gawe. Saat ini jelas beda yang dibanding. Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Ayo jujur saanane. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke rapat kalah. Tak beloni nganti tekan patiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus yang wanita jelas beda. Jelas beda. Ya monggo. Ya monggo yang dimana. Gusti Yesus mung siji wae. Monggo Bapak. Aku ra iso yen kok gawe-gawe. Lansia. Jujur sanane. Gusti Yesus kok saing-saingke rapat kalah. Suarane tak beloni nganti tekan patiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Monggo bagus. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Gusti Yesus aja dibanding-bandingke. Ayo sama-sama. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, tak beloni. Monggo bagus. Tak beloni nganti tekan patiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Belon kiwakan, ngomong kiwakan. Ku berharap engkau mengerti
Kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Oma. Ya jangan lihatin karena fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersama dapat lagi ku berkata tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bersama-sama bawa semua persoalan-Mu kepada Tuhan. Dalam doa-Mu tetaplah bersyukur, sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu. Yang saya katakan dan yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan.
di hadapan Tuhan. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah segala persoalanmu kepada Tuhan, berkata, bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu. Boleh angkat tangan berkata, dan bersamaku. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, tetaplah bersama aku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Sebab tanpa Tuhan aku tak berarti. Untuk cintanya yang luar biasa pagi hari ini, untuk kebaikan Bapa atas kita pribadi lepas pribadi pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah di tempat ini dengan kondisi sehat dan luar biasa. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cinta-Mu Bapa. Dan lebih luar biasanya lagi pagi hari ini, Engkau mau masih berbicara kepada kami. Setiap Bapak Ibu, Oma Opa yang hadir di tempat ini. Oh, kami bersyukur. Tanpa firman kami tidak berarti. Tanpa firman-Mu kami tidak ada apa-apa. Dan tanpa firman-Mu kami tidak dapat berjalan melangkah sendiri. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup-hidup kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu menjadi penopang dan kekuatan Tuhan kami di masa yang sulit. Firman-Mu yang menghibur kami. Oleh sebab itu Bapa, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir di sini. Kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa berkat firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Dengan pujian Tuhan, silakan dulu Bapak dan Saudaraku, Oma Opa yang luar biasa. Saya sangat diberkati pada pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, atas nama Gembala Sidang Bapak Pendeta Isadi Gunawan
beserta seluruh jajaran pelayan Tuhan dan keluarga besar GBI Kristus Gembala mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, para opa-opa lansia yang luar biasa, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Yang kemudian Tuhan berikan kemuliaan yang lebih mulia buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bercerita ada satu kisah yang pernah saya dapat 2 tahun yang lalu sebelum memasuki 2023 setelah pandemi COVID. Ada sebuah cerita yang saya baca dan ini yang membuat saya sangat senang ketika bertemu dengan para lansia. Kisahnya begini Bapak Ibu Saudara. Ada dalam satu hari 2 orang anak Tuhan meninggal. Ada 2 orang anak Tuhan meninggal. Yang satu adalah seorang pendeta yang sudah melayani 30 tahun lebih keliling Indonesia, keliling dunia, membaptis ribuan orang, KKR di beberapa tempat. Dia meninggal. Dan satunya lagi adalah seorang ibu yang di kiri kanannya mengelilingi, itu memancarkan sinar. Jadi ketika ada sinar itu memantul dari berbagai. Dan satunya lagi adalah sebuah mahkota yang hanya terbuat dari jerami atau rumput diracun. Ketika pendeta ini melihat ada 2 mahkota dan hanya 2 orang yang meninggal waktu itu dan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, pendeta punya keyakinan dia akan mendapat mahkota apa Bapak Ibu? Mengapa? Karena lawannya adalah seorang ibu yang sedang saya ini Billy Graham mewah, Cindy Jacob mewah, apalagi pendeta Pak Sari Gunawan tambah mewah, apalagi Pak Ucolo mewah, apalagi Markus nggak ada apa-apanya. Dia sudah percaya dan percaya 1000%. Waktu Tuhan Yesus turun dari tahtanya dan mengambil itu mahkota, emasnya akan mendapat. Sudah yakin 1700%, bukan 100%. Ketika Yesus turun dari tahtanya, dia ambil mahkota emas itu. Pendeta yang sudah melanglang buana merasa yakin bahwa itu adalah tapi sama sekali dia tidak menyangka ketika Yesus mengambil mahkota emas permata itu bukan kepada dia diberikan, tetapi kepada ibu yang sudah lansia sederhana, yang kelihatannya dia tampil di mimbar, gak bisa main alat musik, gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah, sepertinya gak berdampak. Malah kok dia yang dikasih Yesus. Pendeta ini angkat tangan, Tuhan Yesus instruksi. Apa yang dia lakukan? Ada acara ibadah lansia, duduknya paling belakang, nyempil sendiri. Loh kok dikasih permata emas mahkota? Dan keliru. Jangan ya Yesus, jangan. Tuhan Yesus bilang begini, saya tidak salah, saya tidak keliru, saya tidak salah orang. Dengar pendeta, dengar hai pendeta yang sudah khotbah keliling kemana-mana. Kalau bukan karena doa ibu tua kepada engkau tidak bisa seperti saat ini. Ngerti maksud saya Bapak? Jadi saya memakai
tua ini meminta kepada saya untuk memberkati engkau dan pelayanan. Karena aku menjawab doa ibu ini, karena rintihan seruannya siang dan malam kepadamu, doanya kepadamu, aku menjawab sehingga engkau bisa ada seperti saat ini engkau ada. Paham gak sih Bapak? Mengerti? Mengerti? Jadi jangan remehkan orang-orang yang pelayanannya gak kelihatan. Saya bisa berdiri hari ini bukan karena saya, karena banyak orang-orang yang berdoa di belakang sana yang tidak kelihatan. Seperti yang Yesus katakan, kalau kau berdoa, masuk ke kamarmu, kunci. Di situ ada orang-orang lansia-lansia yang berdoa siang dan malam, dan doa mereka sangat penuh dengan kuasa karena Tuhan mendengar doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kasih tahu kiri kanan begini, doamu didengar Tuhan. Doa Bapak Ibu Saudara sangat powerful. Jadi kadang-kadang ada lansia-lansia yang merasa hidupnya gak bisa berdampak. Banyak orang-orang yang merasa hidupnya tidak berdampak. Slide yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang tua yang merasa aku gak muda lagi. Saya pelayanan di beberapa gereja, kalau ketemu para oma-oma ngomong begini, nyo, sini nyo. Dulu oma ini pemain tamborin nyo. Dulu oma ini pemain tamborin. Oma dulu lincah nyo, bisa berputar-putar. Saya nyo, pinggang wis terpengkabe, lutut wis ngopongan. Dulu, oma itu kalau begini tuh bisa nyo. Sekarang oma, orang iso. Dulu pelayanan di Kristus Gembala, tamborin pagi, siang, sore, 3 kali pelayanan. Sekarang kok? Loh, sekarang pelayanan apa? Gak ada. Kenapa gak pelayanan? Itu loh Nyo, pinggang wes sakit, lutut wes gemeteran, mata sudah gak mulai lihat. Datang Om, ya apa kabar Om? Baik Pak David. David, bener ya? Om dulu pelayanan. Pelayanan apa Om? Oh, Om dulu paduan suara. Keren. Sekarang Om, gak bisa. Kenapa? Suaranya wis mentok. Udah gak bisa. Nah, sekarang Om pelayanan apa? Gak pelayanan lagi. Kenapa Om? Nah ya itu, kekuatan sudah berkurang. Gak lagi bisa naik tangga. Tadi di lift saya lihat antri 200 orang gitu ya. Semua pengen naik lift, disuruh naik tangga. Termasuk saya yang kos-kosan naik tangga dari Bapak Ibu. Sudah gak kuat, sudah gak lincah, pancainnya sudah berkurang powernya. Jadi karena hal-hal itu, seringkali kita menjadi rendah diri, kita menjadi apatis, kita menjadi seorang pengikut. Aku gak bisa apa-apa, ya sudahlah, ya apa meneh. Tinggal tunggu waktunya. Jangan Bapak Ibu, jangan. Sekali lagi saya katakan, jangan ya jangan. Bapak Ibu Saudara masih bisa melayani, masih bisa berdampak, masih bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu begini, kamu masih bisa berkarya. 1, 2, 3. Amin. Sama-sama dengan saya Bapak Ibu, oma-oma bilang begini, saya masih bisa melayani. 1, 2, 3. Saya masih bisa merubah sejarah. 1, 2, 3. Masih bisa. Yang masih bisa berikan kemuliaan Tuhan. Jadi bangkit. Miliki satu pemahaman, saya masih bisa. Di Alkitab itu masih banyak orang-orang tua lansia usia 80 tahun yang berperan
memimpin satu bangsa dan merebut kemenangan demi kemenangan. Ada Musa, ada Kaleb di perjanjian baru, ada Zakaria imam yang terus berkarya, yang terus mengalami dan terus dia merasakan Tuhan baik. Kalau Musa, Kaleb, Zakaria dan masih banyak yang dipakai Tuhan di masa tuanya untuk mereka berkarya dan melayani dan mengalami mukjizat Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan memakai Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga bisa dipakai. Makanya saya tidak pernah waktu diminta, Bang, lansia yang 14 siap, saya nggak pernah nolak. Karena saya sedang berhadapan hari ini dengan ratusan oma-opa, lansia, Bapak Ibu Saudara yang ada di Malang Raya ini. Engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan, Musa dan Kaleb di akhir zaman yang akan mencetak sejarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Senang sekali. Minimal nanti kalau Bapak Ibu Saudara pulang, nama saya David Topi, di jam doa Bapak Ibu Saudara sebut nama saya sekali aja Bapak Ibu Saudara sehari, itu sudah sangat memberkati kami semuanya. Amin. Ada 300 lebih hari ini yang hadir. Kalau semua Bapak Ibu Saudara kompak berdoa buat namanya keluarga David Tobi, saya percaya surga goncang dan hidup saya diberkati Tuhan. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan remehkan. Bapak Ibu Saudara ditunggu. Bapak Ibu Saudara ditunggu dunia, ditunggu surga untuk keluar dari zona nyamanmu, dari masa lalumu, dari semua intimidasimu, keluar bangkit menjadi sejarah, mencetak sejarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma anak muda, orang-orang tua pun dipakai Tuhan. Bahkan di Alkitab saya menemukan ada satu janji buat lansia yang tidak pernah diberikan kepada orang muda. Makanya tadi Pak Agus bilang begini, calon lansia ya, yes. Kenapa? Saya juga pengen dapat janji. Karena saya belum bisa dapat janji ini yang dapat Bapak Ibu. Apa itu janji Tuhan buat para lansia? Lalu hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati karena ada satu janji Tuhan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, hanya kepada orang-orang tua dan lansia, yaitu Mazmur pasalnya yang ke-90. Berapa ini slide yang ketiga? Mazmur 192 ayat yang ke-15. Ini janji Tuhan yang gak pernah diberikan kepada orang lain, hanya kepada orang-orang tua di masa lansia mereka. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Menjadi gemuk dan coba kata mereka diganti dengan aku. Pada masa tuaku, 1, 2, 3. Pada masa tuaku, aku masih berbuah gemuk dan dalam bahasa lainnya hidup berdampak sehat dan semangat. Coba ikuti saya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat ini kita ganti. Ayat ini kita ganti, kita hafal, kita bawa pulang menjadi iman buat kita. Amin. Amin. Lihat saya semua Bapak Ibu ngomong lihat. Pada masa tuaku, 1, 2, 3. Aku masih berbuah, sehat dan terus bersemangat. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan kepada dirimu Bapak Ibu setiap hari bangun tidur. Pada masa tua, aku tetap berbuah, berdampak, amin, melayani Tuhan. Aku segar. Coba lirik kananku. Orang segar itu kelihatan dari mana nih Bapak Ibu? Kakinya. Dari mana? Coba wajahnya lihat. Kalau pas sama cucu bilang begini, ayo segar. Segar semangat.
berseri-seri mata. Makanya dengar Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau ada lansia yang tahu ayat ini, maaf. 20 tahun saya sudah melayani hamba Tuhan, selalu saya tekankan buat lansia, baik di gereja saya maupun di gereja lain. Kalau ada lansia yang tahu ayat ini, gak akan takut kolesterol, gak akan takut diabetes. Kenapa? Karena orang yang segar, berseri-seri, bersuka cita. Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan sudah tahu. Nanti kalau sudah lansia, sudah tua, pikirannya macam-macam. Penyakit itu, kata dokter teman saya, ngambil spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia, Jakarta. Dia bilang begini, ini dokter spesialis penyakit dalam ngomong kepada saya begini, Pak Pendeta, 95% penyakit itu berasal dari jeroan, gaduh-gaduh. Dari mana? Jadi kalau pikiranmu senang, wajahmu berseri. Kalau wajahmu berseri-seri, tubuhmu. Kalau tubuhmu sehat, engkau bisa Kalau kau bisa melayani, ketemu Bapa di surga, engkau akan dapat mahkota emas dan permata yang penuh dengan kemuliaan. Terlalu banyak lansia bukan di sini, di planet Jupiter. Banyak lansia bukan di sini, di planet Mars. Yang dipikir itu adalah wis duwe dari apa, wis penyakitan. Hatinya penuh dengan kabeh becek. Kalau pikirannya begitu, hatinya begitu, bisa nggak wajahnya berseri-seri? Makanya janji ini keren. Saya kasih tahu, janji ini keren. Jadi sebelum ribuan tahun yang lalu kita lahir hari ini, Tuhan itu sudah buat ayat janji luar biasa. Karena obatnya lansia itu gak ada yang lain selain hidupnya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu obatnya semua penyakit. Tahun 2014 bulan April saya kena demam berdarah yang ke-6, ke-7. Ketika dokter bilang begini, Pak David, ini kayaknya aneh. Kenapa Pak Dokter? Masa DB berbulan, 1 bulan DB, bulan DB. Akhirnya cek darah yang terakhir, saya dipanggil sama istri, dokter bilang begini, Pak David, kena autoimun. Kok bisa autoimun? Iya, namanya ITP, imun trombosit corpus. Jadi sel darah merah saya dimakan oleh kekebalan tubuh saya, sehingga trombosit saya selalu di bawah, sehingga kalau itu dicek lab hanya 5.000, 8.000, harusnya 150, pasti divonis TB. Istri saya bilang begini, Dok, kira-kira ada obatnya? Ya, autoimun itu gak ada obatnya. Kalau gak ada obatnya, berapa lama suami saya bisa bertahan? Dokter bilang hanya 8 bulan. Jadi sebenarnya Desember 2014 saya sudah rest in peace. Tapi hari ini sudah 2025, 11 tahun dari vonis mati itu, saya bisa melayani oma dan bapak-bapak itu. Karena saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya selalu bersemangat melayani Tuhan. Walaupun kalau dicek ke lab hari ini mungkin saya cuma 30, 40, 50 ribu, mungkin minus 70% dari 150 ribu. Tapi bagi saya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang selalu bergelora membuat kita bisa menikmati mukjizat dan keajaiban Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Kaleb dan Musa dan Zakaria. Sekalipun mereka sudah usia lanjut, istrinya mandul,
punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang penting jangan patah semangat. Yang penting jangan rendah dirimu. Katakan kepada dirimu setiap pagi ketika kau bangun, hidupku pasti berbuah, hidupku sehat, hidupku segar. Amin. Perkataan-perkataan Bapak Ibu Saudara akan menjadi doa, dan setiap doamu pasti akan disembuhkan Tuhan. Makanya ada firman yang berkata, apa yang kau ucapkan di hadapanku, itu yang akan terjadi. Ayub berkata apa yang aku khawatirkan, itu yang datang kepada, apa yang aku takutkan itu datang kepada. Makanya Paulus berkata, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedang didengar, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Jangan pikirkan kata dokter, kolesterolnya tinggi, ininya tinggi. Waduh, hidup dengan dokter bilang stres, gak bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Apapun kata dokter, ya dokter saya akan bertobat. Oke, lanjut hidup. Saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat, saya terus melayani. Apa yang Bapak Ibu Saudara yakini, itu akan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi dengan saya, yuk kita akan hafal ayat ini. Satu ayat singkat saja, tetapi akan membawa perubahan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk sama-sama dengan saya. Lihat saya ke depan Bapak Ibu Saudara. Sampai masa tuaku. 1, 2, 3. Aku terus berbuah. Aku sehat. Dan aku tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Bisa dihafal ayat ini Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan siap, seperti hujan yang turun dari langit ke tanah, tidak pernah kembali. Demikian juga firman yang Bapak Ibu Saudara terima, tidak akan pernah kembali sia-sia. Perkatakan firman Tuhan ini, hidupi firman Tuhan ini, hidupmu pasti akan berdampak, pasti bisa melayani. Minimal slide selanjutnya Bapak, minimal engkau Bapak Ibu Saudara menjadi pasukan doa di akhir zaman. Oma dan opa menjadi pasukan doa di akhir zaman ini. Bangsa ini perlu doa Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi Israel dan Iran, apa yang terjadi kapal tenggelam dan lain sebagainya, perlu orang-orang yang berdoa siang dan malam seperti Zakaria dan Musa. Perlu orang-orang tua lansia yang selalu berseru kepada Tuhan. Keluarga kita perlu doa, semuanya perlu doa, semuanya perlu topangan doa. Dan hari ini kalau Tuhan tanya, siapa mau berdoa untuk semua bencana alam, gereja Tuhan, pemulihan ekonomi, kota dan bangsa dan keluarga kita ada di tempat ini, yaitu para lansia yang hadir beribadah hari ini. Dan doa orang benar, doa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sangat besar kuasanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mau berdoa, mau melayani, minimal satu ini, minimal satu ini, banyak yang lain. Bisa memberkati orang-orang, bisa memberkati tetangga, masih bisa. Tapi minimal satu ini lakukan, menjadi pasukan doa yang berdoa dan menopang kota dan bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan bumi, ayo kita menjadi pasukan doa. 1, 2, 3. Yes. 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 Makanya saya cerita tadi saya di awal Bapak Ibu, doa para lansia itu keren. Luar biasa. Tuhan memperhitungkan imanmu, Tuhan memperhitungkan hidupmu. Jadi jangan lagi hidup di dalam rasa tak berdaya. Aku bisa, minimal satu ini Bapak Ibu Saudara. Engkau menjadi pasukan doa di akhir zaman. Engkau berdoa investasi waktu setiap hari. Seperti tadi ayatnya, aku terus berdampak, aku terus sehat, aku terus berbuah, aku segar. Setiap hari topang tangan Tuhan berkati Kota Malang. Tuhan berkati Pak Agus, Pak Mujono dan semua tim.
hati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan, yang teringat dilepaskan, dan yang berkeuangan diberkati, dan surga akan menjawab doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan lagi tergantung kepada, kalau pendeta Ishadi yang berdoa mati, maju. Kalau yang berdoa Pak Mujono maju, Pak Agus apalagi. Kalau saya gak bisa, dan mandi doanya, setan yang bilang. Itu iblis yang bilang. Doa yang berkuasa itu bukan karena jabatan kependetaan atau jabatan kepengurusan. Doa orang benar itu yang penuh dengan kuasa. Dan semua Bapak Ibu Saudara, oma-oma lansia yang hadir hari ini, dengar baik-baik, kehadiranmu di sini sudah menyatakan kalau kau adalah orang-orang benar. Dan semua doamu Bapak Ibu Saudara penuh dengan kuasa. Amin. Katakan doa penuh dengan kuasa. Amin. 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 Yuk coba gandengan tangan kiri kanan. Coba gandengan tangan kiri kanan. Ya. Yuk. Pak Susilo bisa maju ke depan. Ayo semua gandengan tangan. Sudah gandengan tangan semua. Yuk. Yuk semua tutup mata, tutup mata, tutup mata. Tutup mata. Kita praktek ya. Kita praktek. Tutup mata, semua tutup mata. Dengan bergandengan tangan tutup mata. Kenal orang yang sebelah kiri kananmu. Kalau belum kenal, kenalan. Kalau sudah kenalan, mari. Dua orang benar sangat besar kuasa. Percaya doamu penuh dengan kuasa. Mungkin engkau merasa aku gak berguna, aku gak berdampak, aku gak bisa hari ini. Kita praktekkan. Doakan orang di sebelah kiri dan kananmu. Doakan keluarganya, doakan rumah tangganya, doakan kehidupannya, doakan semua, doakan. Mari, semua tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Yesus. Glory hindara nama Ayo, kita berdoa. Haleluya.
urapan turun atas mereka pagi hari ini. Hamba memberkati mereka semua. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap orang tua kami pada pagi hari untuk terus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong Musa, Tuhan yang menolong Kaleb dan Zakaria, adalah Tuhan yang sama menolong setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan percayalah, setiap langkah menjadi musisat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menggenapi firman Tuhan pada pagi hari ini, atau menghidupi firman Tuhan pagi hari ini, percaya musisat itu terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sakit, dalam nama Yesus sembuh dan kuat kembali. Bapak Ibu Saudara yang terikat intimidasi, dalam nama Yesus engkau menjadi pribadi yang merdeka, bebas untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sama-sama yuk. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Roh Kudus bersamamu. Kau bersamamu di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Sama-sama sekali lagi katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami mau lakukan firman-Mu. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup langkahmu. Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dan kami percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Biar kami memberikan kemampuan Bapa untuk kami menghidupi firman-Mu. Biar Kau terus tambahkan pengurapan hikmat ilahi untuk hamba-Mu Pastor David yang sudah menjadi berkat buat kami. Rumah tangga, pelayanan, Engkau terus menuntun dan memberkati. Terima kasih Bapak Saudara kami. Sebentar kami akan berikan persembahan syukur yang terbaik. Kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan bagi firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, pasangan saja. Kulo amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Yes, amin. Yang mau gandol Gusti monggo diaturi jumeneng. Silakan berdiri sama-sama. Ayo. Ayo. Yang mau gandol Gusti katakan amin. Ayo suaranya sing banter. Meskipun lansia suaranya kencang. Siji. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol
bagus. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku kaya seneng. Gandul Gusti, ayo pracaya ora bakal, ayo digoyang selaminya. Atiku rasa seneng, atiku rasa tentrem, saben dina kula ngandel Gusti. Bareng-bareng yuk. Ngandel Gusti, Gusti ngandel Gusti. Saben dina wengi ngandel Gusti. Maju. Ngandel Gusti, Gusti ngandel Gusti. Bingung-bingung. Saben dina wengi ngandel Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, selaminya. Atiku rasa dendam, atiku saya seneng, saben dina kula ngandel Gusti. Aku amung pracaya, kula amung pracaya ora bakal cilaka, selaminya. Bagus monggo. Atiku saya tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula ngandel Gusti. Saben dina kula ngandel Gusti. Monggo. Saben dina kula ojo gandol bojomu, gandol marang gandol Gusti. Bagus. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak masih semangat? Masih semangat Bapak? Firman Tuhan tadi dengan jelas berkata kepada kita luar biasa, pada masa tua pun kita harus tetap apa? Berbuah. Tetap apa? Berbuah. Berbuah. Tetap sehat, semangat layani, dan lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak David. Saya sama Pak David ini sering ketemu. Apa? Kalau beliau jemput putranya atau putrinya di SD Koryesu, saya jemput cucu. Jadi hampir sering ketemu dengan Pak David ini. Begitu luar biasa, ya. Dan hari ini kami bersyukur. Dan saya masih ingat waktu awal Pak Ishadi pelayanan, memulai pelayanan di Blimbing, kami diundang dari Pokok Adi Putro, kami memuji Tuhan di gereja Bapak yang dari Blimbing itu dekat DCA. Saya masih ingat Pak, Bapak mulai pelayanan di situ. Dan hari ini saya di sini kembali bertemu dengan Pak Ishadi, luar biasa. Tetap sehat semoga Pak Ishadi Tuhan diberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar sambutan, tapi sebelumnya kita akan pujikan satu pujian bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kita punya kesempatan. Tadi disampaikan sama David, punya kesempatan. Jangan malas berdoa. Semangat tetap, ya. Jangan mengeluh, jangan khawatir. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Kita punya anak cucu di rumah, punya anak-anak, punya keluarga besar yang mungkin belum percaya. Tapi Ibu, saya bersaksi sedikit sebelum memulai. Saya dulu ini orang Muslim, Bapak Ibu. Tahun 85 saya ke Malang. Saya itu masih orang Muslim. Saya orang Sunda, orang Bandung. Bapak saya Haji Hajah.
Dan saya salah satu anaknya yang murtad. Jadi saya ini murtadin katanya. Mulai tahun 86, 87 saya mulai ikut pelayanan. Padahal saya belum ke gereja. Dan puji Tuhan, dengan waktu berjalan saya akhirnya menanggalkan nama Yesus, dan hari ini ada di sini bukan hebatnya saya, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi saya bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara saya di sini. Para pelayan Tuhan yang luar biasa. Mari kita pujikan satu buah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai kesempatan kita ya untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi dari atas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, katakan, oh Tuhan, makanya hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. saya ingin dengar pengawal yang puji Tuhan. Yang keras. Dia lagi menjadi doa kita bersama. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita bersama-sama. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi katakan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari berdoa bagi Tuhan. Luar biasa. Itulah doa kita. Kemauan semua berjanji di hadapan Tuhan hari ini untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Silakan Mbak Elisa untuk memberikan sambutan dari tuan rumah. Shalom, selamat pagi Bapak Umar. Puji Tuhan. Saya rasa sepertinya saya paling muda.
izinkan saya mewakili Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Ishadi, untuk memberikan kata sambutan. Mungkin ada Bapak Oma yang belum tahu Bapak Gembala kami. Bapak, mohon Bapak bisa berdiri. Ini Bapak Gembala kami tercinta. Beliau adalah motivasi buat kami dalam kondisi apapun. Beliau tetap semangat. Jadi kalau setiap kali ada ibadah itu kesukaan beliau, semangat beliau mau mendampingi. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dikasih sehat terus untuk bisa mendampingi kami dan bisa hadir saat pagi hari ini. Mohon izin saya tadi ya Oma ya. Tadi saya bingung menyampaikan kata sambutan. Saya agak grogi, jadi makanya saya tulis di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mujono beserta dengan Bapak Ibu pengurus PKAYM yang sudah memberi kesempatan kepada kami GBI Kristus Gembala ini untuk menerima Opa-Oma bisa beribadah di tempat ini. Ini gereja kami GBI Kristus Gembala Jalan Ciliwung 5N. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari Premiarto yang sudah melayani bersama dengan tim melayani ibadah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Toping buat pelayanan firman-Nya yang sungguh luar biasa memberikan motivasi kami. Terima kasih kepada Bapak Agus Sukirman, makasih Pak sudah memimpin acara hari ini. Terima kasih juga buat Opa-Oma semua yang berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih. Opa-Oma, doa kami Opa-Oma selalu sehat dan dipakai Tuhan luar biasa seperti firman Tuhan tadi ya. Kami juga mohon maaf kepada Bapak Mujono beserta pengurus juga Opa-Oma kalau seandainya ada sambutan kami atau pelayanan kami yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Puji Tuhan, Opa-Oma, semoga dengan ibadah ini Opa-Oma semuanya boleh diberkati Tuhan. Izinkan saya menutup dengan 2 pantun. Saya tadi nyari-nyari pantun. Makan bubur dengan kerupuk sambil minum teh hangat di pagi hari. Jangan pernah merasa terpuruk, semangat hidup terus membara di hati. Satu lagi ya Oma, naik perahu mudik ke hulu, melihat ikan melompat-lompat, pikiran sehat, jiwa selalu baru, usia senja tetap semangat. Puji Tuhan Oma, saya selalu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Elsa. Mari Bapak Ibu, kita akan memujikan Mars PKAYM. Saya mohon Ibu Rini untuk maju ke depan untuk memimpin Mars PKAYM. Saya undang semua mau berdiri, masih kuat? Semangat? Haleluya. Kau bicara.
Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GPIB Immanuel. Mas Bas, ada? Oh, silakan Pak. Bukan Mas Bas, berarti 14 ini ya. Mari, Pak. Awas. Shalom, Bapak Ibu, Oma-Opa yang dikasihi Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada bulan ini. Tidak lagi kata kasih. Seperti firman yang telah disampaikan tadi, bahwa usia lanjut kita tidak boleh kendor, harus tetap semangat dalam melayani Tuhan sampai di penghujung akhir perjalanan kita. Kami akan membawakan persembahan pujian. Semoga pujian yang akan kami bawakan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Oma-Opa sekalian. Hanya padamu Tuhan aku bersujud, hanya padamu Tuhan aku berdoa. Jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku tidak jauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, mulialah nama-Mu di dunia dan di surga. Oh Tuhan Yesus, Kaulah penolongku, hanya dalam nama-Mu ku diselamatkan. Hanya padamu Tuhan aku memohon,
yang penuh iman agar ku selalu tetap dalam perlindunganmu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, mulialah namamu di dunia dan di surga. Oh Tuhan Yesus, aku diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bu Mundari nggak hadir hari ini. Pak Mudodo silakan untuk memimpin senam tangan sama langsung laporan